Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yala Emilia Otpa dengan NPM G1F016003. Di sini saya akan membahas tentang menganalisis tingkat kematangan tata kelola TI menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Studi kasusnya itu di Universitas Taman Siswa Palembang. Mata kuliahnya yaitu penilaian maturity enterprise. Nah, di sini terdapat pendahuluan. Pada konferensi Forum Rektor Indonesia, Mendikbud mengajak untuk memanfaatkan efisiensi yang memanfaatkan teknologi dalam membangun kekuatan bersama dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang maju. Teknologi informasi ini sudah dianggap investasi yang begitu penting, namun mahal di banyak industri. Salah satunya itu di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan banyak yang gagal mengelola teknologi informasinya. Kegagalan ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang fatal seperti penurunan kualitas pendidikan dan hilangnya potensi pada mahasiswa. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, suatu lembaga pendidikan perlu menerapkan tata kelola TI yang sesuai dengan standar praktik terbaik. Universitas Taman Siswa Palembang adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Kota Palembang, terdapat di negara Indonesia, negara kita. Yang mana universitas ini berdiri pada tahun 1987. Nah, pada saat melakukan observasi dan wawancara dengan ketua badan universitas ini, Universitas Taman Siswa ini masih banyak memiliki permasalahan terkait terkait IT. Salah satunya adalah masalah yang sering terjadi adalah tahap pengembangan perangkat lunak yang tidak terstandarisasi, yang tidak sesuai dengan best practice, sehingga menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Permasalahan ini merupakan salah satu contoh bahwa tata kelola teknologi informasi di universitas ini belum baik. Nah, analisis atau penelitian ini menggunakan 6 domain untuk melihat tingkat kematangan tata kelola TI di universitas ini, yaitu keterlibatan pihak yang terkait seperti dukungan manajemen, dukungan keuangan, pengaruh organisasi secara internal, keselarasan strategis antara TI dan bisnis, manajemen strategi, dan struktur. Domain ini dipilih karena merupakan faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan IT governance dalam organisasi. Nah, teman-teman, di sini terdapat studi literatur. Yang pertama itu ada tata kelola TI. Teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan tata kelola TI? Nah, tata kelola teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris itu IT governance adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi atau TI serta manajemen kinerja dan risikonya. Nah, kita bisa melihat perbandingan kerangka tata kelola TI. Kerangka perbandingan tata kelola TI kita bisa melihatnya di tabel 1 berikut. Nah, teman-teman bisa melihat ya, di sini ada tabel 1 perbandingan kerangka tata kelola TI, di mana ada kolom kerangka, sasaran, dan orang yang ditargetkan. Yang pertama itu ada CMII. Sasarannya yaitu memberikan panduan untuk pengembangan proses. Nah, orang yang ditargetkannya itu pemimpin pada pengembangan sistem informasi atau yang mengembangkan sistem informasi tersebut. Yang kedua itu COSO. Sasarannya itu untuk meningkatkan pengawasan organisasi dengan menentukan sistem terintegrasi. Nah, untuk yang ditargetkan pemimpin, manajemen, pengguna, auditor internal. Serta ini ada ISO 20.000. Sasarannya seperangkat manajemen proses untuk menghasilkan layanan yang efektif. Orang yang ditargetkan itu tingkatan manajemen. Sedangkan di sini ada TOGAF. TOGAF sasarannya yaitu memberikan strategi untuk mencapai tujuan dalam membangun arsitektur perusahaan. Nah, untuk yang orang ditargetkannya itu divisi atau orang yang bertanggung jawab atas manajemen IA. Serta yang terakhir itu ada COVID.
Nah, COVID itu memberikan pedoman tata kelola TI untuk bisnis, risiko TI, keamanan informasi, serta jaminan kualitas. Dan untuk orang yang ditargetkannya yaitu organisasi internal, praktisi, dan konsultan. Nah, yang kedua, studi literaturnya yaitu COVID 2019. Nah, COVID atau kepanjangannya itu Control Objectives for Information and Related Technology, merupakan sebuah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen. ISACA telah merilis COVID versi terbaru yang menggantikan COVID-5 versi sebelumnya menjadi COVID 2019. Nah, COVID 2019 diterbitkan sebagai pedoman bagi setiap organisasi untuk dapat bergerak cepat, dinamis, berinovasi, dan lebih dekat dengan pelanggannya. Nah, di sini terdapat pengumpulan data. Pada penelitian ini, pengumpulan datanya, peneliti melakukan wawancara, studi dokumentasi, dan penyebaran kuesioner menjadi tantangan di tengah era pandemi. Wawancaranya dilakukan secara online loh, karena masih zamannya pandemi atau COVID 2019. Nah, setelah ada 5 responden yang diwawancari secara total, terdapat di tabel 2, sedangkan metode studi dokumen dilakukan melalui analisis formulir e-book akreditasi Universitas Taman Siswa Palembang 2002. Nah, hasil studi dokumen digunakan untuk melengkapi gambaran kondisi manajemen TI di universitas ini. Terakhir, penelitian ini juga menggunakan kuesioner online, menggunakan Google Form berdasarkan proses framework COVID 2019. Kuesioner ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan tingkat kematangan IT governance di Universitas Taman Siswa Kota Palembang. Nah, kita teman-teman bisa melihat di sini ada metode analisis. Di metode analisis pertama itu memetakan tujuan, lanjut ke tujuan perusahaan, tujuan penyelarasan, proses COVID, prioritas proses COVID, lalu mendapatkan evaluasi kemampuan untuk setiap proses, serta menentukan target masa depan. Lalu, setelah itu mendapatkanlah gap analisis, dan terakhir mendapatkan rekomendasi. Nah, di sini terdapat mengukur tingkat maturitas tata kelola TI. Nah, setelah menentukan proses COVID 2019 yang diproseskan pada proses perbaikan, dilakukan penilaian kapabilitas proses. Tingkat kapabilitas dihitung berdasarkan rata-rata atribut keluaran dari setiap proses yang dipilih. Kemudian, nilai tersebut dikonversikan ke dalam kategori pencapaian berdasarkan peringkat yang disusun sesuai pedoman dari COVID 2019. Jika penilaian pada suatu tingkat memenuhi kategori tercapai atau L, atau tercapai sepenuhnya atau F, maka tingkat tersebut telah berhasil dicapai dan dapat dinilai ke tingkat berikutnya. Nah, masih di mengukur tingkat maturitas tata kelola TI. Skala pengukuran menggunakan level pada COVID 2019 terdiri dari 4 kategori. Yang pertama itu 0 sampai 50%. Ini dianggap belum tercapai, sedangkan lebih dari 15% sampai 50% dan lebih dari 50% sampai 85% itu dianggap sebagai tercapai sebagian dan sebagian besar masing-masing. Terakhir, indikator yang memiliki indikator lebih dari 85% sampai 100% itu tercapai sepenuhnya. Semua indikator akan dihitung untuk menentukan tingkat kematangan untuk setiap proses. Memetakan tujuan organisasi ke tujuan perusahaan. Memetakan tujuan organisasi ke tujuan perusahaan untuk dapat mengetahui proses yang menjadi fokus pengukuran. Terlebih dahulu perlu dilakukan pemetaan tujuan organisasi ke tujuan perusahaan. Tujuan organisasi Universitas Taman Siswa Palembang yang tertuang dalam Renstra Perguruan Tinggi Universitas Taman Siswa Palembang 2014 sampai 2018 dipetakan ke dalam tujuan perusahaan yang tertuang di dalam pedoman COVID 2019. Hasil pemetaan dapat dilihat pada gambar 2 berikut. Di antara 13 tujuan perusahaan yang dinyatakan dalam COVID 2019,
terdapat 8 tujuan perusahaan yang terkait dengan tujuan Universitas Taman Siswa Palembang. Nah, gambar tersebut ini gambar 2, memetakan tujuan organisasi ke tujuan perusahaan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada sebuah tabel yang mana isinya itu ada nomor dan tujuan organisasi Universitas Taman Siswa, sedangkan tabel yang kedua ini ada nomor dan tujuan perusahaan. Nah, untuk tujuan organisasi Universitas Taman Siswa itu, yang pertama menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional dengan akhlak yang baik sehingga mampu di dunia industri. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah di bidang informasi dengan wawasan pasar masa depan yang luas berdasarkan prinsip keterbukaan seperti sumber terbuka, standar terbuka, dan akses terbuka atau konten, sehingga bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan diakui secara internasional. Maaf, yang pertama ini tadi pemetaannya ke tujuan perusahaan, yaitu yang pertama itu ada portofolio produk dan layanan kompetitif, dan yang kedua itu budaya layanan yang berorientasi pada pelanggan. Nah, untuk yang kedua ini pemetaannya ke nomor 1 pada tujuan perusahaan. Teman-teman bisa membaca dan melihatnya, yaitu portofolio produk dan layanan yang kompetitif. Selanjutnya pemetaannya ke kualitas informasi keuangan dan kelangsungan dan ketersediaan layanan bisnis serta optimasi biaya proses bisnis. Nah, untuk yang ketiga, tujuan organisasi Universitas Taman Siswa itu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna bagi masyarakat dengan melibatkan sivitas akademika, yang mana pemetaannya terdapat di tujuan perusahaan nomor 1 dan 10. Sedangkan yang 4 itu menciptakan budaya akademik yang inovatif, kompetitif, dan kondusif untuk mewujudkan institusi yang unggul dan terdepan. Pemetaannya itu terdapat pada nomor 5, 7, dan 8. Nah, di sini terdapat pemetaan tujuan terkait perusahaan ke penyelarasan sasaran. Kedalaman enterprise goal yang didapat kemudian dipetakan ke alignment goal COVID-19. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan target terkait pengelolaan IT di Universitas Taman Siswa berdasarkan wawancara dengan tim agensi. Tujuan keseluruhan yang dipilih adalah tujuan keselarasan karena memiliki skala primer. Hasil dari tahapan ini adalah ke-9 tujuan keselarasan yang menjadi fokus manajemen kapabilitas tata kelola Universitas Taman Siswa Palembang. Dan untuk itu perhatikanlah tabel berikut ini. Nah, di sini terdapat tabel 2 pemetaan hasil dari tujuan terkait perusahaan ke tujuan penyelesaian. Di sini terdapat perspektif, kode, dan tujuan keselarasan. Yang pertama itu ada keuangan dengan kode AG03. Tujuan keselarasannya yaitu proses mencapai tujuannya dengan cara yang jauh lebih terorganisir dengan menggunakan aset organisasi. Proses biasanya didefinisikan dengan baik. Tingkat 4, realisasi manfaat dari investasi dan portofolio layanan yang memungkinkan identity. Nah, yang kedua itu ada pelanggan, intern, sedang belajar pertumbuhan, dan kode-kodenya teman-teman bisa melihat di sini, serta tujuan keselarasannya teman-teman juga bisa melihat di sini dan membaca dan memperhatikan, serta menganalisisnya, dan serta memahaminya. Selanjutnya itu memetakan alignment goals ke proses COVID-19. Saat pemilihan domain proses prioritas diakhiri dengan pemetaan tujuan penyelesaian dengan proses COVID-19. Ke-9 tujuan keselarasan yang dipilih kemudian diletakkan ke dalam proses tata kelola TI dalam kerangka COVID-19 melalui tabel generik yang disediakan dalam pedoman COVID-19. Dengan menggunakan pemetaan ini, para pemangku kepentingan dapat menyelesaikan investasi bisnis yang dimungkinkan oleh TI dengan tujuan organisasi dan kinerja organisasi. Gambar berikut atau gambar 3 mengilustrasikan contoh pemetaan sasaran penyelarasan COVID-19 ke proses terkait yang akan dievaluasi kapabilitasnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini terdapat finansialnya, customer, interval, learning, and growth. Teman-teman bisa melihatnya. Inilah yang hasil pemetaan dari alignment goals ke proses COVID. Terdapat finansialnya itu apa, customer-nya itu apa, internalnya itu apa, dan lain-lain.
Nah, di sini terdapat prioritas proses COVID. Bersumber dari wawancara yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang diangkat oleh Kepala Badan Universitas Taman Siswa Palembang terkait IT governance di perguruan tinggi tersebut. Masalah-masalah tersebut terkait dengan manajemen teknologi informasi, sumber daya manusia, dan bentuk komitmen dari para pemangku kepentingan termasuk masalah komunikasi. Masalah ini dipetakan ke dalam proses COVID-19. Berdasarkan pemetaan, diperoleh 9 proses terpilih, yaitu EDM 01, Shore Governance Framework Setting and Maintenance, EDM 2, EDM 4, AVO 01, AVO 02, AVO 04, AVO 07, BAI 01, yang mana teman-teman bisa melihatnya pada tabel berikut. Nah, tabel 3 ini pemetaan masalah pada proses COVID-19 yang relevan. Terdapat kolom poin sakit, deskripsi masalah, dan COVID proses. Tadi sudah saya sebutkan proses COVID-nya ada EDM 01, EDM 02, APO 01, dan seterusnya. Nah, di poin sakit ini upaya jaminan TI yang rumit karena sifat kewirausahaan dari banyak unit bisnis. Serta deskripsi masalahnya terdapat terkendala terkait kurangnya kesetaraan pandangan terkait peran dan nilai TI serta komunikasi antar bisnis dan TI. COVID-nya teman-teman bisa melihatnya di sini. Yang kedua itu ada model operasi TI yang kompleks karena model bisnis berbasis di layanan internet. Nah, masalahnya belum tersedianya mekanisme operasional terkait besarnya investasi yang diinvestasikan pada bandwidth internet dan pengembangan sistem informasi berbasis online, dan proses COVID-nya ini. Dan selanjutnya, teman-teman bisa melihat sendiri terdapat 2 lagi. Proses COVID-nya apa, deskripsi masalahnya apa, poinnya apa. Nah, selanjutnya ada tingkat kemampuan proses tata kelola TI di Universitas Mahasiswa. Teman-teman bisa melihatnya di tabel 4 kemampuan proses evaluasi EDM 01, proses nama prosesnya, level 0, level 1, level 2, level 3, sampai level 5. EDM 1, di level 1 salah jika tingkat kemampuan lebih dari 1. Nah, teman-teman bisa melihat dan menganalisisnya pada tabel keempat, yang mana hasil keseluruhan proses evaluasi dapat dilihat pada tabel 4 tersebut. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat kapabilitas proses COVID-19 yang menjadi prioritas sangat rendah. Sebagian besar kemampuan yang dicapai oleh proses adalah level 0 atau tidak lengkap. Hanya ada satu proses yang memiliki kemampuan level 1, yaitu EDM 04. Tingkat kematangan analisis. Kesenjangan tujuan dari program tata kelola TI adalah untuk meningkatkan tingkat kematangan dan pengendalian TI yang sesuai untuk setiap unit bisnis secara prioritas. Target tingkat kematangan TI dapat ditentukan tidak hanya dari rencana strategis organisasi, tetapi juga dapat ditentukan dengan melihat lingkungan internal atau pengamatan bisnis pada Universitas Taman Siswa Palembang ini, dan harapan yang tinggi dari pemangku kepentingan atau responden terhadap proses COVID-19 yang diterapkan. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Badan Universitas Taman Siswa Palembang, tingkat kematangan yang diinginkan saat ini berada pada level 2. Untuk semua proses yang telah diukur dan visualisasi yang ditunjukkan pada gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat gap rata-rata 2 level. Nah, di sini ada sebuah gambar tingkat kematangan analisis, gambar analisis kesenjangan atau gap analisis. Teman-teman bisa melihatnya dan memahaminya sendiri. Terdapat di sini. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Hasil penilaian tingkat kapabilitas, belum ada proses yang memenuhi semua indikator pada kapabilitas level 1. Oleh karena itu, pada tahap awal perlu dilaksanakan rekomendasi perbaikan agar ke-9 proses prioritas Universitas Taman Siswa Palembang dapat mencapai kematangan level 1. Rekomendasi selanjutnya dapat dilakukan untuk mencapai level 2. Kedua tahapan rekomendasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut atau tabel 5. Nah, tabel 5 ini merupakan rekomendasi perbaikan berdasarkan COVID 2019. Yang pertama itu ada proses COVID 2019 dan rekomendasi perbaikan mempertimbangkan terdapat
IDM 01, dijamin kerangka tata kelola pengaturan pemeliharaan. Rekomendasinya itu regulasi eksternal dalam penerapan IT governance dan seterusnya. Serta EDM 2 yaitu manfaat yang dijamin yaitu membuat dan melihat portofolio program investasi TI, layanan TI dan STI menjadi dasar anggaran TI saat ini dan mendukung perancangan strategis dan sasaran TI dan seterusnya. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini masih di rekomendasi perbaikan tata kelola TI. Ada AVO 01, ada AVO 02, serta rekomendasi-rekomendasinya. Begitu juga di ini masih lanjutannya. Teman-teman bisa memvoice video saya dan membacanya sendiri, karena kita sudah besar tidak perlu dibacakan atau dijelaskan. Kita bisa menganalisis dan mencari maksudnya itu apa. Nah, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan proses penilaian tingkat kapabilitas dan rekomendasi perbaikan yang dilakukan dalam penelitian ini ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, tingkat kapabilitas untuk 9 proses berada pada level 0 atau tidak lengkap dan satu proses berada pada level 1 atau terlaksana. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Universitas Taman Siswa Palembang belum melaksanakan kegiatan dalam penerapan IT governance khususnya dalam operasional IT. Jika ditinjau dari kondisi saat ini, Universitas Taman Siswa Palembang masih kurang dalam merencanakan, mengevaluasi, dan memantau serta mendokumentasikan setiap aktivitas dan proses TI. Dan tingkat kematangan berada pada tingkat 0 atau tingkat aktivitas tidak dapat diselesaikan untuk tujuan tata kelola dan manajemen TI di area fokus. Peneliti memberikan saran dan masukan kepada unsur terkait yaitu mengingat peran TI saat ini memiliki posisi strategis bagi kelangsungan Universitas Taman Siswa Palembang, keberadaan komite TI dapat diupayakan untuk dibentuk dengan harapan dapat dilakukan keselarasan dalam arah dan tujuan pengembangan TI di universitas ini, agar masalah miscommunication antar stakeholder dapat diminimalisir. Perlu ditingkatkan budaya pendokumentasian berbagai kegiatan yang dilakukan dan pendokumentasian bentuk komunikasi dari dan ke berbagai. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Dan jangan lupa ditonton, dipahami, dan dicari lagi ya, karena ini mungkin masih banyak kurangnya. Karena ilmu itu harus dicari, bukan ditunggu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.